Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurnianingsih, NIM 2020143486. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai organisasi gerakan pramuka yang terdiri dari 4 subtema. Yang pertama, struktur organisasi pramuka. Yang kedua, peranan majelis pembimbing. Yang ketiga, fungsi kuartir-kuartir. Yang keempat, gugus depan. Langsung saja submateri yang pertama, organisasi gerakan pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga 7-10 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pandega 21-25 tahun. Kelompok anggota lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, kor pramuka, pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dan bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, peranan majelis pembimbing. Peranan majelis pembimbing adalah memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatari, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka serta untuk memungkinkan menyelenggarakan misinya. Gerakan pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu, pada masing-masing tingkat kuartir dan tingkat gudap dan saka, majelis pembimbing terdiri atas A. Seorang ketua, B. Seorang atau beberapa orang wakil ketua, C. Seorang atau beberapa orang sekretaris, D. Beberapa orang anggota. Nama dan pengurus majelis pembimbing. A. Majelis Pembimbing Nasional disingkat Mabinas yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Mabinas atau KA Mabinas. B. Majelis Pembimbing Daerah disingkat Mabida yang dijabat oleh Gubernur atau Kepala Daerah sebagai Ketua Mabida atau KA Mabida. C. Majelis Pembimbing Cabang disingkat Mabicab yang dijabat oleh Bupati atau Wali Kota atau Kepala Daerah sebagai Ketua Mabicab yang disingkat KA Mabijab. D. Majelis Pembimbing Ranting disingkat Mabiran yang dijabat oleh Camat sebagai Ketua Mabiran yang disingkat KA Mabiran. E. Majelis Pembimbing Desa atau Kelurahan yang disingkat Mabisa yang dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah sebagai Ketua Mabisa yang disingkat KA Mabisa. Sedangkan Korsa adalah koordinator desa yang dapat dijabat atau dipilih dari pembina gugus depan di wilayah yang bersangkutan. F. Majelis Pembimbing Gugus Depan disingkat Mabigus yang dijabat oleh orang tua, peserta didik, atau tokoh masyarakat di sekitar gugus depan yang dipilih secara musyawarah bersama para pembina gugus depan sebagai Ketua Mabigus disingkat KA Mabigus. Selama ini KA Mabigus dijabat oleh kepala sekolah, terutama gugus depan yang berpangkalan di Indonesia di sekolah. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka mempunyai 3 fungsi pokok. 1. Fungsi bimbingan, 2. Fungsi partisipasi, 3. Fungsi bantuan. Materi yang ketiga yaitu kuartir-kuartir dalam gerakan pramuka. Kuartir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Fungsi-fungsi kuartir berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting adalah sebagai berikut. A. Kuarnas.
kebijakan dan perencanaan strategi pada tingkat nasional. Kuarnas menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kepramukaan termasuk penentuan perencanaan strategi untuk kurun waktu tertentu. B. Kuarda, pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. Kuarda mengkoordinasi penerapan kebijakan-kebijakan tersebut di wilayahnya dengan menyesuaikan pada kondisi daerahnya. C. Kuarcap, pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota. Kuarcap menyelenggarakan pengendalian operasional atas penyelenggaraan kebijakan itu serta bertanggung jawab atas pembinaan, gudap, dan kegiatan kepramukaan dalam wilayahnya. D. Kuaran, membantu Kuarcap dalam pengendalian operasional. Kuartir ranting berfungsi membantu Kuarcap dalam pembinaan gudap dan saka dalam wilayahnya. Penyusunan struktur organisasi kuartir. Suatu organisasi pada hakikatnya adalah pengelompokan fungsi-fungsinya agar organisasi dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif dan efisien. Dan subtema yang terakhir yaitu gugus depan. Gugus depan atau gudap adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pengkalan keanggotaan peserta didik. Gudap lengkap terdiri atas satu perindukan siaga, satu pasukan penggalang, satu ambalan, penegak, dan satu rencana pandega dengan pengertian sebagai berikut. Dalam Amin Abbas 2008 halaman 69-70. Istilah perindukan digunakan untuk menyebut satuan pramuka siaga yang dibagi dalam satuan-satuan kecil yang disebut barung. Dan satuan pramuka penggalang disebut pasukan yang dibagi dalam satuan kecil disebut regu. Serta satuan pramuka penegak disebut ambalan yang dibagi dalam beberapa satuan kecil yang disebut sangga. Dan satuan pramuka pandega disebut racana yang tidak dibagi dalam satuan kecil. Serta sangga kerja adalah satuan pramuka penegak setingkat regu yang dibentuk atas dasar suatu tugas atau pekerjaan. Pemimpin adalah sebutan bagi peserta didik yang memimpin satuan tingkat regu ke bawah. Pembina adalah sebutan bagi anggota dewasa yang memimpin dan membina pramuka di tingkat pasukan ke atas. Tujuan gugus depan adalah untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan yang pada hakikatnya bertujuan A. Membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif. B. Menambah pengetahuan dan pengalaman. C. Menguasai keterampilan pramuka dan kecakapan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.